Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Santri ikhwan sehat. Santri akhwat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, faqul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Saudara-saudaraku dimanapun berada, wabil khusus seluruh para guru, dewan asatiz, para santri yang ada di pondok pesantren Bunya di Indonesia yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita semuanya untuk bermujalasah bersama-sama. Semoga hal ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga siapapun yang hadir di majlis ini mendapatkan manfaat dan maslahat dari pertemuan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafa'atul uzma darinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Siapapun di antara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kesehatannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan kedua orang tua kita, melimpahkan segala rahmat dan keberkahannya kepada keluarga besar pondok pesantren Bunya, begitu pula kepada seluruh tetangga pesantren. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari pesantren ini generasi-generasi yang saleh dan salehah, generasi para pecinta Al-Quran dan Sunnah, generasi para ulama dan para pejuang. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, insya Allah mulai bulan Februari ini Ustaz sudah mulai membicarakan dengan Ustaz Randy pertemuan-pertemuan rutin dengan santri ataupun dengan para musyrifah dan musyrif. Khusus
Sabtu subuh, Ustadz akan terus jaga pertemuan dengan seluruh santri, baik dari kelas 7 sampai kelas 12. Para musyrif, para musyrifah, para muhafiz, muhafizah, para kepala sekolah dan manajemen yang ada di pesantren silakan hadir. Kemudian ada juga pertemuan khusus untuk kelas 11 dan kelas 12. Nanti silakan forumnya dikhususkan untuk mengkaji tadabbur Al-Quran. Ya. Ini kelasnya kelas khusus, tidak semua harus hadir. Tapi bagi mereka yang ingin spesialis di bidang tadabbur Al-Quran, mungkin kita bisa pakai aula di lantai 3. Adapun waktunya mungkin bisa malam Ahad pekan pertama. Malam Ahad pekan pertama silakan jika akan digunakan untuk mujalasah dengan Ustaz, membahas tadabbur Al-Quran, khususnya kelas 11 dan kelas 12 serta seluruh para muhafiz silakan. Kemudian mujalasah dengan para musyrif dan musyrifah kita khususkan di malam Sabtu, berarti hari Jumat pekan pertama. Hari Jumat pekan pertama ba'dal Isya, Ustadz jadwalkan pertemuannya dengan seluruh musyrif dan musyrifah. Semoga majlis-majlis yang kita adakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab hidayah dan asbab rahmah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Ustaz ingin membahas apa sebenarnya peran pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Jika kita perhatikan budaya-budaya pembelajaran di negara-negara lain, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang disebut dengan pesantren. Alhamdulillah wa syukurillah, para ulama di Nusantara sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman penjajahan, mereka sudah menjadikan pesantren sebagai pusat-pusat pembelajaran, bahkan sebagai pusat-pusat kaderisasi keulamaan. Alhamdulillah kita masuk di pesantren ini, dan ini adalah sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Belajar di pesantren nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Banyak orang yang gagal paham tentang ini. Ya. Antum masuk ke pesantren ini tidak masuk begitu saja, tapi ada tes. Betul. Banyak orang yang ingin masuk ke pesantren ini akhirnya tidak masuk. Dan antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di tempat ini. Nah, jika ini tidak didudukkan dan tidak dilihat sebagai sebuah nikmat, maka bisa jadi antum ada di pesantren tapi antum tidak mendapatkan apa-apa di pesantren. Maka ketahuilah minimal ada 2 peran pesantren itu. Ya. Baik secara internal diri ataupun secara eksternal sosial. Ya. Jadi fungsinya ada 2, baik untuk diri kita ataupun untuk sosial kita. Baik sifatnya peningkatan kualitas diri kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama. Simpul itulah yang biasa kita sebut dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Jadi seakan-akan pesantren itu sudah disetting oleh seluruh para ulama zaman dahulu untuk memaksimalkan 2 hal penting dalam kehidupan. Yang pertama adalah hablun minallah,
dan yang kedua adalah hablun minan nas. Ini sebenarnya disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, terutama surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Perhatikan para santri. Duribat, akan ditimpakan, alaihimuz zillatu, kepada mereka itu termasuk kita. Apa az-zillatu? Kehinaan, wal maskanatu, dan kenestapaan. Aina ma thuqifu, dimanapun kita berada. Illa bihabli minallah, kecuali dengan memperkokoh ikatan kita dengan Allah, wa hablin minan nas, dan memperkokoh ikatan kita sesama manusia. Ini hubungannya vertikal dan hubungannya horizontal. Dalam ayat ini secara umum, ya, menegaskan kepada kita semuanya, fungsikan dua hal ini. Wabil khusus ketika kita ada di pesantren. Ya. Ketika kita ada di pesantren, maka kita harus belajar betul bagaimana menghidupkan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dengan ibadah-ibadahnya. Wabil khusus dengan ilmu-ilmu sehingga kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sistem bunyan kita membagi hal itu menjadi dua ranah besar dan 4 bagian. Dua ranah besar itu apa? Pertama, spiritual dan intelektual. Yang kedua adalah leadership dan entrepreneurship. Wilayah spiritual ini adalah wilayah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena inilah yang membedakan antara kita umat Islam dengan umat-umat yang lain. Wilayah spiritual yang saya maksudkan adalah bagaimana merawat Islam, merawat iman, merawat takwa yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Inilah yang menjadi perbedaan mutlak antara kita dengan orang-orang kafir. Ya. Konsep keimanan kita jelas, konsep spiritual kita jelas, yaitu tauhid. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seluruh konsekuensi dari tauhid itu menjadikan apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah dan akan terus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki niat, bersihkan niat, terus jaga niat agar semua aktivitas yang kita lakukan lillahi rabbil alamin. Ya. Para guru, para ustadz semuanya jika tidak meluruskan niat, maka mengajar itu hanya akan menghasilkan lelah dan bosan. Ya. Sekali lagi para ustadz, jika tidak memperbaiki niatnya, maka mengajar, apalagi hidup di pesantren, kita akan masuk dalam kerangkeng, kita akan masuk dalam situasi dan kondisi yang lelah dan membosankan. Karena 4R, bertemunya lu lagi, kamu lagi ketemunya. Begitu lagi. Ya. Tapi jika diperbaiki niatnya, hidup di pesantren untuk memperbaiki diri,
dan melakukan kaderisasi generasi yang soleh dan solehah, maka kita akan terus bersemangat. Karena inilah amal jariah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita. Begitu juga santri. Jika spiritualnya buruk, bisa jadi antum ada di pesantren tapi sholatnya malas-malasan, ibadahnya malas-malasan, sehingga ada di lingkungan yang baik tapi tidak mampu menjadikan diri kita baik. Tidak sedikit santri, jika niatnya tidak diperbaiki, jika niatnya tidak terus dikawal, ada di pesantren tapi di pesantren bikin masalah terus. Ya. Santri putra pacaran dengan santri putri. Santri putri terus nyari siapa mangsa yang akan saya pacarin. Betul nggak? Jadi jabla jadinya. Santri jabla. Ya. Murah harganya. Tidak punya marwahnya. Tidak punya harga diri akhirnya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak mengerti niat masuk ke pesantren itu apa. Mumpung kita masih ada di pesantren, latih spiritualnya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang terus kita tingkatkan, ada budaya 10 menit sebelum azan semuanya sudah ngetem di masjid santri ikhwan. Saya bahagia sekali. Ya, tinggal bagaimana musyrik-musyriknya. Jangan sampai santri-santrinya sudah ngetem 10 menit sebelum azan, malah musyriknya, malah kepala sekolahnya, malah manajemennya belum pada datang. Sudah komat baru pada hadir. Giliran santri 10 menit harus sudah ada, para musyrik, para musyrifahnya, para gurunya malah pada masbuk. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena nanti tidak akan sinkron dunia spiritualnya. Kita akan masuk ke dunia fisik semua. Dunia fisik itu semuanya penuh dengan aturan. Semuanya harus dengan emosi dulu. Semuanya harus dengan ngomong dulu. Kalau sudah masuk ke dunia spiritualnya sama, satu gelombang, maka semua kita akan mengatakan, ku tahu yang kau mau. Apa? Ku tahu yang kau mau. Aku tahu ya Allah seluruh perintah-perintahmu, maka aku akan melakukan itu dengan penuh ketaatan. Sami'na wa ata'na. Sehingga dunia spiritualnya hidup, kita akan ada pada situasi dan kondisi jiwa yang sama, yaitu sami'na wa ata'na. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Semuanya sama gelombangnya. Semuanya sama ingin terus menegakkan tauhid pada diri kita. Ini yang pertama, ranah spiritual. Ranah yang kedua adalah ranah intelektual. Ya. Antum mau jadi apa? Antum mau jadi ahli apa? Jika santri tidak punya target penguasaan ilmu-ilmu yang wajib apa, ilmu-ilmu yang akan menjadi kefakaran antum apa, antum tidak mengerti bas, antum tidak mengerti sas, terus mau jadi apa? Akhirnya belajarnya ya sembarangan. Antum gampang kalau hanya sebatas mencari ijazah. Ya, antum gampang kalau hanya sekedar naik kelas, gampang. Tinggal dikasih, saya kasih tuh ijazah. Tapi ilmu itu bukan masalah ijazah. Ilmu itu adalah bekal bagi antum ketika antum sudah masuk pada life university, universitas kehidupan. Antum sudah lulus dari pesantren, antum masuk madrasah kehidupan yang sebenarnya. Di pesantren itu hanya simulasi saja. Di pesantren itu hanya sebatas miniatur kehidupan sebenarnya. Ketika antum tidak memiliki basis keilmuan yang jelas, maka antum akan bingung sendiri setelah keluar dari pesantren. Saya mau jadi apa ya? Mau kuliah di mana ya? Akhirnya daripada saya nganggur, mending saya ngambil kuliah. Kuliahnya pun sembarangan. Sehingga antum tidak akan jadi apa-apa, dan kita pesantren lembaga ini tidak memiliki stok para ulama yang mumpuni di bidangnya. Maka oleh karena itu, Ustaz sangat menyarankan kepada antum, kokohkan dua hal ini. Ya,
spiritual dan intelektualnya. Mana dalilnya? Dalilnya sangat jelas. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan ilmu. Semakin antum cinta ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat antum semuanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu harus diformulasikan. Ya alhamdulillah wa syukurillah, kita punya guru-guru, punya pembimbing-pembimbing pesantren ini yang paham pola pengelolaan itu. Ada Ustaz Zamzam di situ, ada Ustaz Irfan di situ, ya, ada Ustaz Reni, ada Ustaz yang lainnya. Antum sering konsultasi kepada mereka. Ustaz, saya pengen begini. Ya, Ustaz bagaimana cara memformulasikannya? Ustaz bagaimana cara bikin planningnya? Ustaz bagaimana cara merealisasikannya? Ya. Kalau antum tidak bisa ngobrol dengan mereka karena sibuk, ada Ustaz atau ngobrol dengan Ustaz. Ya, temuin Ustaz, ngobrol dengan Ustaz. Ustaz, saya sama teman-teman di kelas berapa, pengen ngobrol sama Ustaz tentang begini. Sehingga jiwa antum hidup subur dengan spiritual karena ta'alluq billahnya sangat kuat, kemudian kecintaan terhadap ilmu pun antum sangat mendalam. Jika ini tidak digunakan, maka spiritual antum akan digunakan untuk yang lain. Ya, jiwa antum akan digunakan untuk yang lain. Apa? Antum akan selingkuh rasa. Apa? Selingkuh rasa itu gimana maksudnya? Antum ada di pesantren, tapi rasa antum ada di rumah. Rasa antum ada di tempat lain. Ya, kenapa? Karena rasa antum tidak digunakan untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum ada di sini, tapi antum tidak akan menggunakan akal antum, pikiran antum untuk mengkaji secara mendalam sebuah ilmu, tapi untuk memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Jadi karakter spiritual, karakter intelektual, jika tidak digunakan secara baik, akan digunakan untuk yang lainnya. Ya. Kemudian ranah yang kedua adalah ranah leadership dan entrepreneurship. Ranah leadership, kita menginginkan calon-calon pemimpin masa depan. Untuk apa? Untuk memperkokoh hablum minan nas ini. Karena hari ini kita krisis kepemimpinan. Di pesantren, kesempatan untuk memaksimalkan latihan itu 6 tahun. Ya, antum di sini ada OSBI. Antum di sini ada asrama. 24 jam kita berinteraksi dengan teman-teman. Jika itu tidak digunakan untuk berlatih, memanage diri dan memanage orang lain, siapa imamnya, siapa makmumnya, siapa pemimpinnya, siapa yang dipimpinnya, maka ketika antum lulus ke masyarakat, kita tidak akan pernah bisa menempatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat, atau kita tidak akan bisa mengasah kecerdasan atau kedewasaan sosial. Ya, maka OSBI dihidupkan. Para musyrik, mumpung antum belum punya anak, antum belum punya keluarga, latih kepemimpinan antum di asrama. Jika ya mendidik diri antum tidak bisa, bagaimana mau mendidik yang lainnya? Jika antum tidak pernah berlatih menjadi pemimpin bagi diri antum dan minimal bagi halakoh yang ada di asrama, atau minimal hujrah-hujrah, kamar-kamar yang ada di asrama, itu saja tidak bisa mengelola. Bagaimana kita mau mengelola dunia ini? Bagaimana kita mau mengelola masyarakat yang luas dan heterogen, berbagai latar belakang, berbagai suku, berbagai bangsa? Maka maksimalkan kesempatan itu untuk berlatih di pesantren. Jika ranah yang pertama itu hablum minallah, ya, spiritual dan intelektualnya, karena dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah itu butuh ilmu dan butuh penghayatan jiwa yang hidup. Maka untuk mengkonsolidasikan kita sesama kita membutuhkan ranah leadership dan ranah entrepreneurship. Dunia entrepreneurship itu bukan hanya berbicara masalah keuangan, bukan. Ya,
Akan tetapi entrepreneurship itu adalah jiwa di mana kita semuanya selalu ingin memberi, bukan ingin diberi. Ya, halo? Jiwa yang selalu ingin berkontribusi, bukan jiwa yang selalu ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Jiwa-jiwa yang sudah tertanam pada dirinya ingin selalu memberi, berkontribusi kepada orang lain, maka yang lahir dari dirinya hanyalah kemaslahatan, kebaikan demi kebaikan. Ya. Ini sebelum kita bicara dalam skala internasional, skala rahmatan lil alamin, bicara dulu dalam skala rahmatan lil bi'ah. Untuk lingkungan kita ada di mana? 24 jam kita ada di pesantren, maka settinglah bagaimana agar rahmat Islam itu betul-betul kita rasakan secara pribadi, ya, secara kelas antum dan skala lingkungan pesantren. Kenapa ini sangat penting untuk kita bahas? Agar kita pun bisa mengatur skalanya. Ya. Jika diri kita belum tuntas, bagaimana kita bisa mengajak teman-teman yang lain di kelas masing-masing? Jika di kelas masing-masing, bagaimana kita akan bekerja sama, bersinergi dengan teman-teman yang lain di satu pesantren? Jika di pesantren saja belum tegak rahmatan Islam, rahmat Islam belum bisa ditunjukkan, belum bisa ditegakkan, bagaimana kita memberikan rahmat Islam kepada tetangga pesantren? Maka para santri, halo para santri, maksimalkan betul 4 hal ini, ya, spiritualnya, intelektualnya, leadershipnya, dan yang keempat apa? Entrepreneurship. Spiritual dan intelektual ini ranahnya hablum minallah. Leadership dan entrepreneurship ini ranahnya hablum minannas. Ini sangat penting saya sampaikan kepada antum semuanya, agar jangan sampai kita ada di pesantren itu hanya sebatas ada, bahkan ada sama dengan tiadanya. Atau kaidah usul itu menyebutkan dengan wujuduhu ka'adami. Iya, antum ada di pesantren, tapi hati dan pikiran antum tidak ada di pesantren. Sebagaimana ketika saya ngisi pengajian, antum ada di depan saya, tapi antum tidak ada di depan saya. Paham? Antum ada duduk di depan saya, tapi jiwa antum, pikiran antum tidak ada bersama saya. Terus kemana? Ke alam mimpi itu. Betul? Antum jasanya ada di depan saya, tapi antum ngobrol kanan, ngobrol kiri, ngobrol kanan, ngobrol kiri. Ya, nertawain yang bersin, nertawain yang ngantuk, gini-gini. Ayo, bangun. Dia sendiri nggak dengerin ceramah saya. Akhirnya apa? Antum ada bersama saya dalam durasi waktu yang sama dengan yang lain, di tempat yang sama dengan yang lain, tapi antum tidak mendapatkan apa-apa. Ini jika skala panjangnya, antum masuk kelas 7, antum keluar kelas 12, karena antum tidak punya target, tidak punya pola pembelajaran, maka antum 6 tahun ada di pesantren, iya ada fisiknya, tapi jiwanya, pikirannya, gerakannya tidak ada di pesantren. Akhirnya apa? Antum rugi karena menjadi santri, tapi tidak bisa menjadi santri sebenar-benarnya santri. Ini gerakan yang harus kita lakukan bersama-sama, tidak bisa sendirian. Ya, saya sangat berharap para musyrif yang muda-muda itu, antum terus kembangkan potensi antum. Musyrifah yang muda-muda itu, tingkatkan kapasitas dan kompetensi Anda, karena Anda akan menjadi para ibu generasi. Antum para musyrif akan menjadi bapak-bapak generasi. Kalian para santri akan menjadi generasi-generasi pelanjut perjuangan ini. Jika tidak berbekal dari sekarang, ya, di pesantren ngantuk, terus ngantuk. Ya. Kalau nggak ngantuk makan, kalau nggak makan main bola. Jadi di pesantren antum polanya hardolin,
dahar, modal, ulin. Apa bedanya dengan di luar pesantren? Halo, santri itu harus punya format yang beda dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Do you know what hardolin mean? Bisa dipahami apa yang Ustaz sampaikan? Mumpung antum masih ada di pesantren. Dan ini semester 2. Artinya apa? Kelas 12 sebentar lagi antum akan keluar. Tinggal beberapa bulan lagi. Sekarang sudah bulan Februari, Maret, April, Mei. 3 bulan lagi. Hanya 3 bulan antum ada di pesantren lagi. Juni antum sudah selesai. Iya. Kelas 11, artinya antum cuma setahun 3 bulan lagi ada di pesantren. Ya. Yang kelas 7, antum jangan merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Karena antum sebentar lagi akan menjadi kakak kelas. Jika kakak kelasnya tidak lebih dewasa dari adik kelasnya, maka kakak kelasnya akan menjadi cemoohan adik kelasnya. Iya betul. Maka siapkan diri antum agar menjadi kakak kelas yang baik. Jangan sampai ketika antum ada di pesantren, justru antum menjadi asbab amal-amal keburukan bagi adik-adik kelas. Ya, kan seharusnya menjadi asbab amal jariah kebaikan, betul nggak? Tapi jadi kakak kelas bisa jadi antum menjadi asbab keburukan bagi adik-adik kelas yang lainnya karena antum tidak mempersiapkan pola hidup antum di pesantren. Maka dalam kesempatan kali ini Ustadz ingin mengajak kepada semuanya, wabil khusus pada diri Ustadz, pada guru-guru, pada seluruh santri, pada seluruh warga yang ada di pesantren. Mari kita kokohkan peran pesantren sebenarnya, yaitu pertama, kokohkan hablun minallah, ya, standar minimalnya dengan menghidupkan spiritual kita, dengan ibadah-ibadah kita minimal. Sholat kita tidak ada yang masbuk, 10 menit sebelum azan semuanya sudah ada di masjid. Dengan wiridnya, dengan murojaahnya, dengan tilawahnya, dengan munajat-munajatnya, isi. Ya, intizar salat, menunggu waktu salat. Biasakan itu. Kemudian yang kedua, dengan cinta ilmunya. Ya, ketakwaan dengan ilmu korelasinya sangat kuat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yarfa'illahu alladhina amanu bikum wal ladzina utul ilma darajat. Kemudian yang kedua ranahnya adalah hablun minan nas. Ya, ini horizontal. Apa yang harus dikokohkan? Yang pertama adalah leadership-nya, kepemimpinannya, siap dipimpin dan siap memimpin, siap jadi imam yang baik, siap jadi makmum yang baik. Maksimalkan OSBI, organisasi santri Bunyan Indonesia, untuk berlatih antum di situ. Ya, bagaimana mengatur kakak kelas, bagaimana mengatur adik kelas, bahkan bagaimana mengatur antum sendiri. Ya, belajar itu karena kita membutuhkan kepemimpinan masa depan dengan para pemimpin handal. Ya. Kemudian yang keempat apa? Entrepreneurship, jiwa wirausaha. Bukan manusia-manusia yang selalu ingin diberi, ingin dilayani, ingin difasilitasi, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang berjiwa selalu ingin memberikan yang terbaik bagi orang-orang lain. Selalu ingin memberikan khidmat kepada yang lain. Selalu ingin bukan selalu ingin di. Ketahuilah, siapa yang menanam kebaikan, maka pasti mereka akan memanen kebaikan. Waktu kita tidak lama di pesantren. Ya, waktu kita tidak lama di pesantren. Semoga kita mampu memaksimalkan waktu-waktu yang tersisa ini untuk menjadikan diri kita terlatih mengokohkan hablun minallah dan juga hablun minannas. Sehingga ketika keluar dari pesantren, kita sudah sangat siap memiliki dua modal utama itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses berkah sepanjang hidupnya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga
kajian-kajian seperti ini bisa terus saya laksanakan setiap Sabtu pekan kedua ba'da sholat subuh. Mungkin waktu tahfiz antum terkurangi, tapi semoga ini tidak mengurangi nilai pahala dan nilai kesuksesan antum, tapi justru akan semakin mengokohkan program-program yang sedang kita laksanakan di Pondok Pesantren Kuliah di Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa at-ta'wil. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.